Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kita kembali lagi untuk mengupdate perkembangan terkini tanggul laut tol Semarang Demak. Untuk posisi saat ini kita sedang berada di kawasan Terboyo Ujung atau di kawasan industri Terboyo Semarang. Kita akan melihat seberapa perkembangan yang ada di area ini ya Mas Geng. Tentunya di proses penimbunan tanah di tanggul laut dan juga pengerukan material di dalam kolam retensi Sri Wulan. Langsung saja kita melihat apa yang ada di depan sana. Itu untuk area yang sangat luas adalah lokasi yang nanti akan dibangun rest area Mas Geng. Untuk luasnya kurang lebih 5 atau 6 hektar. Dan di bawah kita ini adalah kolam retensi Sri Wulan, dan yang di sebelah kanan area yang luas yang tertutupi lumpur itu adalah area disposal yang memiliki luas kurang lebih 150 hektar. Di samping kiri ada timbunan tanggul laut tol Semarang Demak, di mana pada saat ini timbunan tersebut sedang dalam proses pre-loading atau masa konsolidasi timbunan. Ini hanya lapisan yang nomor berapa ya Mas Geng, kita tidak tahu. Intinya timbunan ini belum timbunan final, nanti di atasnya masih ada 3 atau 4 meter lagi timbunan Mas Geng, karena setiap lapisan memerlukan pemadatan masa konsolidasi atau preloading beberapa bulan, mungkin kurang lebih 1,5 bulan Mas Geng. Nanti baru di atasnya bisa ditimbun lagi dengan lapisan selanjutnya, dan proses tersebut akan dilakukan berulang-ulang karena timbunannya itu berlapis-lapis sampai 7 lapis timbunan. Di sebelah kiri adalah Laut Utara Jawa, di sebelah kanan itu adalah area yang nanti bisa terlindungi dari banjir rob atau area yang mampu dikontrol dengan sistem pengendalian banjir. Di sini juga masih ada truk yang berlalu lalang untuk memuat dan dumping material timbunan tanah berangkal atau tanah padas. Namun saat ini sepertinya truk jumbo yang biasa terlihat itu tidak banyak ya Mas Geng, mungkin berada di lokasi yang lain, diantaranya di Morosari Sayong atau di sisi Kaligawe. Karena di area ini sedang dalam proses preloading, yaitu masa tunggu timbunan agar benar-benar padat dan material tanahnya itu benar-benar menyatu atau terikat dengan lapisan-lapisan lainnya Mas Geng. Di bawah kita ini juga ada 2 unit kren yang sangat tinggi ini. Kren tersebut bekerja untuk meletakkan tetrapod. Karena jangkauan tetrapod yang sedikit menjorok ke area tengah, jadi diperlukan kren yang sangat panjang atau yang sangat tinggi agar mampu menjangkau ke area yang paling ujung. Di atas main road juga sudah terbangun approach jembatan yang saat ini sudah dicor ya Mas Geng. Untuk pengecoran atau pembuatan pilehead itu terus berlangsung, dan masih ada 1 unit alat panjang paku bumi yang beroperasi atau bekerja di area tersebut. Karena area yang tersisa tinggal sedikit ya Mas Geng, maksudnya area titik pemancangannya. Untuk timbunannya itu nanti memiliki lebar elevasi yang paling puncak atau elevasi puncaknya itu memiliki lebar kurang lebih 60 meter. Dan ini juga ada 2 unit eskavator yang sedang menggali atau memindahkan material tanah timbunan dari area pile cap
Pile cap itu nantinya akan dicor ya mas geng, agar fondasi tiang panjang spoon pile yang berada di dasarnya itu bisa saling terhubung dan menyalurkan beban dengan sempurna ke area atau ke dalam tanah keras. Karena ini tanahnya lunak ya mas geng, jadi harus diperlukan fondasi yang sangat dalam, 60 meter lebih mas geng. Bayangkan tiang-tiang pancang raksasa itu harus menembus 60 meter lebih lapisan tanah di bawah konstruksi tersebut. Dan ini adalah muara Sungai Bebon. Terlihat jauh di depan sana ada deretan pabrik-pabrik, yaitu pabrik yang berada di kawasan industri Terboyo Semarang. Dan area di bawah kita ini adalah tempat penyimpanan perlengkapan peralatan maupun material yang digunakan untuk membangun tanggul laut tol Semarang Demak. Itu kan terlihat ada tumpukan set pile yang sangat panjang itu ya mas geng, putih-putih berjejer. Itu adalah set pile yang digunakan untuk pemancangan di tanggul kolam retensi Terboyo maupun kolam retensi Seriwulan. Nah, itu adalah timbunan main road yang mengarah ke Kali GW atau ke interchange Kali GW mas geng. Tepat di bawah kita ini nanti berdiri jembatan Sungai Bebon yang menghubungkan ruas Terboyo Kali GW dan juga Terboyo Seriwulan atau Morosari Sayung. Karena ini kan terpisah dengan muara Sungai Bebon, yang di Sayung juga terpisah dengan muara Sungai Sayung, nanti menghubungkan area Seriwulan dengan area yang di dekat dengan kaki 1000 Simpang Susun Sayung mas geng. Nah, kita ini akan menuju ke kapal TSHD Trailing Section Hooper Dragger atau kapal pengeruk yang mengerjakan di area kolam retensi Seriwulan mas geng. Nanti kita akan ke sana untuk melihat cara kapal TSHD tersebut beroperasi. Nah, ini sudah dicor ya, kemungkinan tinggal menunggu kering dan bagistingnya bisa dioper ke jalur yang di sebelah kiri. Ini kita menghadap ke arah Simpang Susun Sayung mas geng, atau menghadap ke arah Demak atau ke Surabaya. Nah, di bawah kita ini nanti akan berdiri gerbang tol Terboyo. Jadi gerbang tanggul laut tol Semarang Demak ini berada di sini ya, bukan dekat dengan interchange Kali GW. Nanti view-nya akan di kanan kirinya itu perairan, di kanan perairan kolam retensi Seriwulan, dan di kiri adalah Laut Utara Jawa. Jadi nanti para pengendara yang berhenti atau tap kartu e-tol disuguhkan dengan pemandangan lautan mas geng. Itu menjadikan suasana atau momen yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Salah satunya ada yaitu di tol Bali Mandara mas geng. Yang kedua nanti akan berada di tanggul laut tol Semarang Demak. Nah, di kanan kiri kita dan di bawah ini ada tanggul area disposal dan juga tanggul kolam retensi. Nanti di tanggul kolam retensi itu di bawah kita sudah tertanam set pile sedalam kurang lebih 20 meter. Nanti di atasnya juga akan ada pasangan batu boulder semacam batu bronjong untuk melindungi tanggul kolam retensi dari volume air yang berada di dalam kolam retensi. Nah, itu kan juga terlihat lumpur-lumpur yang sudah mulai mengering. Itu lumpur yang dihasilkan dari pengerukan di kolam retensi Terboyo kemarin, atau di tahun atau bulan-bulan yang sudah terlewatkannya mas geng. Dan saat ini ada satu kapal TSHD yang beroperasi di area kolam retensi Seriwulan. Dan itu terlihat ada semburan air yang bercampur lumpur
itu adalah pengerukan alur kanal atau alur sungai buatan. Itu ada kapal TSHD nya mas geng. Nah jadi kolam retensi Sriwulan itu dihubungkan dengan kanal atau sungai buatan sepanjang kurang lebih 1,2 km. Nah kanal tersebut kan harus dikeruk lumpurnya ya, harus berbentuk cekungan agar air dapat mengalir dengan sempurna. Nah itu dia mas geng, kapal TSHD nya sedang beroperasi menyedot lumpur atau material di dasar air. Nanti kira-kira kedalamannya berapa ya? Atau di sini ada yang mengetahui, bisa tulis di kolom komentar. Oke ya mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Videonya akan kita sambung di hari-hari yang akan datang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.